Oke, tadi setelah kita berdiskusi bersama, kemudian ada sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam materi? Nanti bisa diajukan saat saya memaparkan file PowerPoint-nya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, mohon ditunggu. Ya, apakah sudah tampil pada layar kalian? Sudah, Bu. Oke, sudah tampil ya. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita coba mengartikan terlebih dahulu ya. Secara harfiahnya, teknologi di sini adalah segala sesuatu yang bisa membantu pekerjaan manusia untuk lebih efisiensi dan efektif secara waktu dan biaya tentunya. Kemudian informasi adalah hasil dari proses data yang telah diolah sehingga bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk manusia seperti teknologi itu sendiri. Ya, mohon maaf kalau misalkan nanti di sini karena daerah saya sedang turun hujan, jadi agak terkendala jaringan. Nah, lalu kira-kira ya di sini pokok bahasan yang akan kita pelajari 14 pertemuan ke depan itu apa saja? Nah, sesuai rencana pembelajaran semester pada RPS, mata kuliah pengantar teknologi informasi pada bab 1 ada pengantar teknologi informasi personal komputer PC, bab 2 pengenalan prosedur lab dan penggunaan alat. Lalu pada bab 3 ada perakitan komputer. Nah, menariknya di sini meskipun kita wanita atau mahasiswi, kita harus bisa merakit komputer ya. Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya, setuju sekali ya. Nah, bab 4 ikhtisar pemeliharaan pencegahan. Nah, kemudian nanti di bab 5-nya kita juga menginstalasi Windows. Bab 6-nya konfigurasi Windows dan pengelolaan. Bab 7-nya konsep jaringan. Bab 8 jaringan terapan. Lalu bab 9 laptops and mobile device. Lalu bab 10 sistem operasi seluler Linux dan OS. Bab 11 pencetak atau yang sering kita kenal dengan sebutan printer. Bab 12 keamanan. Bab 13 profesional TI dan bab 14 pemecah masalah troubleshooting lanjutan. Nah, di sini nanti ada UTS dan UAS setiap setelah 6 sampai dengan 7 kali pertemuan. Tentunya keaktifan kalian dalam setiap perkuliahan akan menambah nilai. Setiap nilai keaktifan akan saya berikan 100 poin untuk penambah akumulasi nilai total setelah kehadiran sebesar 10%, kemudian tugasnya 20% dan juga UTS 30% serta UASnya 40%, sehingga nilai total akhirnya yang didapat adalah 100%. Nah, nanti setiap awal dan akhir setiap pertemuan ada kuis. Kita bisa akses nanti kuisnya ya. Ya, saya siapkan untuk kuisis pertemuan kita hari ini. Mohon ditunggu. Nah, nanti kita di bab yang pertama ada pengantar teknologi informasi personal komputer. Ya, hari ini kita mempelajari bab yang pertama. Nah, siap-siap kuisisnya sudah saya akses. Silakan kalian bisa akses URL quizzes.com.
Nah, apabila nanti meminta masukkan kode, ya kodenya adalah, ya saya share screen untuk kode quizzes.com-nya. Ya, ada yang sudah masuk juga nih, 7 orang. Oke, 2210998 kodenya. Ya, 7 orang sudah masuk di sini. Kita lihat siapa saja. Cindah Kartini, kemudian Irna, Nabilah, Putri, Irna punyanya Biu, kemudian Aulia. Nah, yang satunya berarti saya sendiri ya. Oke. Ya, sudah siap semua? Saya mulai ya. Siap, Bu. Oke, saya klik mulai. 1, 2, 3. Nah, silakan dijawab. Ada 5 pertanyaan. Namun nomornya diacak. Bisa jadi pertanyaan Aulia akan berbeda nomor satunya dengan pertanyaannya Cindah Kartini. Begitu juga di teman-teman yang lainnya akan ada perbedaan untuk penomoran acaknya. Ya, sambil menjawab pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti kita akan melihat siapa kira-kira pemegang nilai tertinggi untuk kuisis pretest hari ini. Ya, apakah ada yang sudah selesai? Ya, apakah ada yang sudah selesai? Ya, Aulia Marsha. Ya, Aulia Marsha terlihat memang sebagai pemegang nilai tertinggi nih untuk kuisis pretestnya. Selamat ya, Aulia. Nah, oke, sebelum saya lanjut ke materi, apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Siap semuanya, bagus ya. Saya share screen lagi. Sebentar ya. Oke, sudah tampil ya pada layar kalian.
Nah, apa itu teknologi informasi? Berdasarkan pengertiannya kita lihat nih. Teknologi yang merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Intinya bagaimana mengirim, memproses, dan menerima suatu informasi dengan menggunakan teknologi. Ya. Lalu teknologi informasi di sini terbagi menjadi dua. Ada teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Nah, teknologi komputer pastinya berhubungan dengan komputer. Dan komputer di sini dikendalikan oleh program untuk memproses data menjadi informasi. Lalu teknologi telekomunikasi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Nah, ada beberapa komponen utama yang dikelompokkan menjadi 6 bagian. Pertama, teknologi masukan atau input. Kedua, teknologi pemproses. Kemudian, teknologi penyimpan. Keempat, teknologi keluaran. Kelima, teknologi perangkat lunak. Dan keenam, teknologi komunikasi. Nah, coba siapa di sini yang bisa menyebutkan apa saja kira-kira yang termasuk ke dalam teknologi masukan, pemproses, penyimpan, keluaran, perangkat lunak, dan komunikasi. Yuk, silakan. Apa yang dimaksud? Keyboard, Bu. Ya, keyboard. Ya, itu maksudnya ke dalam input device. Betul ya? Apalagi yang input device? Coba. Silakan. Mouse, Bu. Ya, mouse, betul sekali. Untuk Kina Rahmawati 100 poin ya. Untuk Kina Rahmawati, tadi Nabilah juga 100 poin. Nabilah Khairunnisa. Webcam, Bu. Oke, Nabilah Khairunnisa menjawab kembali. Betul sekali, webcam. Ya, 100 poin lagi untuk Nabila Khairunnisa. Scan barcode, Bu. Ya, scan barcode termasuk ke dalam input device. Betul sekali ya, Cinda. Oke, 100 poin lagi untuk Cinda Kartini. Lalu, apalagi siapa yang tahu untuk input device-nya? Siapa? Saya, Bu. Printer. Ya, printer Siti Arum ya. Printer, Bu. Ya, oke Siti Arum, betul sekali. Printer masuk ke dalam output device. Ya, untuk printer masuknya ke dalam output device ya, Siti Arum. Ya, 100 poin untuk Siti Arum. Ada monitor. Monitor. Apalagi output device? Coba. Ya, monitor, kemudian apalagi? Speaker, Bu. Ya, speaker tentunya mengeluarkan suara. Ya, betul sekali ya. Aulia Marsha. Nah, 100 poin lagi untuk Aulia Marsha. Nah, jadi keluaran di sini bisa berupa data dan juga bisa berupa informasi yang telah diolah tadi dari data mentahnya. Tadi ada keyboard, itu input device, kemudian ada monitor termasuk ke dalam output device. Nah, perangkat-perangkat tadi tentunya ya masuk. Proyektor, Bu. Oke, proyektor juga masuk ke dalam output device, betul sekali. Ya, betul. Aulia, Bu. Ya, dengan Aulia, betul. Aulia 100 poin lagi untuk nambah nilai. Ya, silakan siapa lagi yang tahu apa yang termasuk ke dalam storage device atau peralatan yang tadi disebutkan ke dalam 6 golongan. Flash disk, Bu. Ya, betul, flash disk.
Ya, flash disk masuk ke dalam storage device. Ada lagi yang tahu untuk storage device? Ya, coba apalagi. Sekarang flash disk. Nah, yang bentuknya kepingan, coba diingat-ingat. Harddisk, Bu. Oh iya, boleh harddisk yang ada di dalam PC ya, boleh ya. Ada harddisk. Kemudian kalau zaman dulu tuh bentuknya kepingan, coba ada yang tahu? Ya, bisa CD-RW ya biasanya. Kita seperti DVD, Bu. akhir, ya betul, VCD atau CD-RW. Kemudian ada lagi yang bentuknya kalau zaman dulu tuh seperti biskuit Roma yang segi empat. Nah, ada yang tahu disket? Ya, seperti biskuit Roma tuh bentuknya. Cuma sekarang ya bisa sudah jarang ya memakai disket, biasanya sudah pakai hard disk eksternal. Nah, kemudian di sini banyak penggolongan dari masing-masing teknologinya. Ya, saya kembali lagi kepada layarnya. Nah, coba kita cek apakah jawaban tadi sudah benar. Nah, di sini teknologi masukan pastinya berhubungan dengan alat untuk memasukkan data ke sebuah sistem. Sistemnya itu sistem komputer. Jadi contohnya ada keyboard, mouse untuk contoh-contoh dari teknologi masukan. Kemudian teknologi pemproses untuk memproses data atau sinyal di dalam sistem komputer. Lalu ada teknologi penyimpan. Di sini ada hard disk atau SSD ya, singkatan dari solid state drive. Lalu di sini ada teknologi keluarannya. Tadi sudah disebutkan ada monitor salah satunya, kemudian proyektor, lalu speaker. Lalu apalagi tadi? Printer tadi sudah ya, monitor, printer, speaker, proyektor. Ya, itu semua termasuk ke dalam beberapa teknologi input, output, storage, pemproses, dan lainnya.